belanja lalu ada buktinya. Bukti itu diserahkan ke pemegang dana kas kecil, kemudian ditukar dengan uang. Nah, itu disebut dengan reimbursement. Reimbursement itu artinya penggantian. Ya, penggantian. Ini istilah yang lazim dalam transaksi kas gitu ya, reimbursement. Atau bisa juga sudah menggunakan bukti permintaan kas, tadi mintanya berapa? $50 ya. Setelah dibelanjakan kok ternyata kurang. Lalu si karyawan ini nomboi dulu. Tahu nomboi ya? Ternyata pengeluarannya 65. Ya udah ditomboi dulu. Nanti setelah dikembalikan ke pemegang dana kecil, maka karyawan itu akan memperoleh penggantian dana ya sebesar yang dikeluarkan. Yang 50 itu pertanggungjawaban yang diminta tadi. Yang 15 itu yang disebut dengan istilah reimbursement. Gitu ya. Oke. Nah, pada saat ini bagian akuntansi tidak membuat jurnal. Jadi saat kas kecil dipakai, tidak dibuat jurnal. Jurnal baru akan dibuat ketika kas kecil diisi kembali. Nah, kapan kas kecil ini diisi kembali? Ya sesuai dengan ketentuan awal tadi. Misalnya kas kecil akan diisi kembali sebulan 2 kali, setiap tanggal 15 dan akhir bulan. Nah, akhir bulan bisa tanggal 30, bisa tanggal 31, bisa juga sebelum itu. Kalau kebetulan bulannya berakhir tanggal 30, tapi itu pas hari libur. Ya, hari libur, maka sebelum hari libur biasanya sudah bisa dimintakan pengisian kembali. Ya. Nah, saat dilakukan pengisian kembali, ya, itu dibuat jurnal debit beban kreditnya kas. Ya. Debit beban kreditnya kas. Nah, beban itu kan didukung oleh bukti-bukti tadi ya. Untuk membeli supplies, untuk mengirimkan surat, mengirimkan paket dan seterusnya itu. Nah, kemudian di sini ada selisih kas. Selisih kas itu timbul, jadi kalau akan meminta pengisian kembali itu kan dihitung. Nota kwitansi itu jumlahnya berapa? Ya kan? Kemudian sisa dananya masih berapa? Kalau nilai nota-nota plus sisa dana itu sama dengan dana kas kecil, berarti klop, nggak ada selisih, gitu kan? Tapi kalau ternyata sisa dana ditambah dengan total nilai nota-nota tadi, itu kok lebih rendah dibanding dana kas kecil, berarti ada selisih kurang. Ya, jadi selisih ada nanti selisih kurang, selisih lebih. Tapi kalau kebalikannya, ya, sisa dana ditambah dengan nilai nota itu setelah dijumlahkan, kok nilainya lebih tinggi dibanding dana kas kecil, berarti itu selisih lebih. Ya. Nah, selisih kurang dan selisih lebih itu nanti akan dicatat saat pengisian kembali. Ya, misalnya kalau Anda lihat di sini, ini kalau selisih kas di sisi debit itu berarti selisih kurang. Ya. Jumlah pengeluarannya itu kan hanya 42 tambah 53 tambah 76. Totalnya kan 171. Ya kan? Nah, setelah ditambahkan dengan sisa dana kas kecil, kok nilainya tadi dana kecil berapa? 300 ya. Nilainya 298. Berarti ada selisih. Maka ini disebut dengan selisih kurang. Kalau selisih kurang dicatat di sisi debit, kalau selisih lebih di sisi kredit. Ya. Nah, lalu pelaporannya di mana selisih kas itu? Selisih kas nanti akan dilaporkan sebagai salah satu elemen di laba rugi. Ya. Jelas ya? Nah, kemudian langkah yang 4, ini hanya dilakukan kalau memang ada perubahan kebijakan tentang jumlah kas kecil.
Misalnya di sini perusahaan memutuskan setelah dievaluasi ya, ternyata jumlah kas kecil yang besarnya 300 itu kok terlalu banyak gitu ya. Maka diputuskan untuk menurunkan sebesar 50 dari 300 menjadi 250. Maka jurnalnya merupakan kebalikan dari jurnal ketika kas kecil dibentuk. Ya, jadi debit kas, kreditnya kas kecil. Tapi kalau ternyata yang terjadi adalah kebalikannya, jumlah kas kecil dianggap kurang, lalu ada penambahan, ya udah berarti tinggal di jurnalnya seperti kalau kita membentuk awal itu ya. Debit kas kecil, kredit kas. Sudah hanya itu aja. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan lihat lagi beberapa hal terkait dengan kebijakan pengendalian terhadap kas. Kali ini kita akan melihat pada aspek perlindungan fisik terhadap saldo kas. Ya. Nah, untuk mengamankan kas, maka perusahaan harus meminimumkan kas yang ada di tangan, cash on hand. Ya. Hanya menyimpan kas kecil, tadi sudah kita bahas ya, dan penerimaan hari ini. Ya, jadi penerimaan hari ini, kalau intinya kan ini, kalau ada penerimaan kas, itu harus segera distorkan ke bank pada hari itu juga. Atau paling lambat keesok harinya kalau kebetulan penerimaannya sudah sore, bank sudah tutup. Ya. Meskipun sekarang juga banyak ATM yang bisa digunakan untuk nyetor kas. Gitu ya. Tapi memang kalau dari dalam konteks formal lebih aman, lebih valid ya kalau penyetorannya tidak lewat ATM. Oke, jadi kalau penerimaan hari ini kebetulan sudah sore ya itu aja disimpan. Tapi keesokan harinya harus segera disetorkan ke bank. Kemudian menyimpan kas di tempat yang aman. Jadi meskipun nilainya kecil, maka cash on hand plus cek yang belum sempat disetorkan ke bank itu disimpan di dalam tempat yang aman. Aman itu bisa berupa berangkas kecil, bisa berupa apapun yang penting aman, dijamin keamanannya. Ya. Kemudian menyetorkan penerimaan kas ke bank sesegera mungkin tadi sudah ya. Dan secara periodik, ya secara periodik itu artinya secara berkala ya, menguji saldo kas di buku besar. Nah berkalanya itu lazimnya ya sebulan sekali itu ya. Diuji itu artinya diperiksa, ya diperiksa. Oke, sekali lagi kita tidak akan membahas tentang SPI terhadap kas secara lengkap ya. Nanti kalau saudara ingin mengetahui sebetulnya cara-cara pengendalian terhadap kas yang lengkap itu seperti apa, silahkan lihat di bukunya Giso. Ya, itu nanti diuraikan mengenai pengendalian intern terhadap penerimaan kas, pengendalian intern terhadap pengeluaran kas, itu lengkap sekali. Ya, kita lebih fokus ke bagaimana kita mengakuntansikan, ya, mencatat, melaporkan, ya, angka-angka kas sesuai dengan standar akuntansi. Nah, dampak dari pengamanan kas berupa penyimpanan di bank, ya, maka kita perlu melakukan pencocokan setiap akhir bulan. Karena kalau kita menyimpan uang di bank, itu setiap akhir bulan kita akan menerima laporan dari bank yang dikenal dengan istilah bank statement atau laporan bank. Atau kalau di praktek sering dikenal dengan istilah rekening koran. Anda nggak usah tanya ke saya, Pak, kok rekening koran itu apa untuk beli koran itu? Ya nggak tahu juga ya, karena saya kalau ini ya membantu teman-teman yang di praktek itu, mereka nyebutnya rekening koran, ya udah nggak apa-apa kalau memang